udah mati ya nggak ada damage lagi ya percuma juga dari Saint Spartan ya. Tapi kalau dari drafting kira-kira lu lebih suka yang mana? Kalau tadi Alucard gue ke Saint Spartan. Cuma nggak Alucard sih. Nggak Alucard, Balmond. Tapi lumayan oke juga loh dari Balmond. Konsepnya juga, kan? ada konsepnya. Mereka punya konsep. Oke. Sorry itu saya ke Alter Ego sih. Karena Alter Ego. dia punya high ground lengkap banget, dia punya Xbox di frontliner, dia main marksman-nya di jungler. Satunya lagi untuk incer backline, backupnya ada Matilda. Mungkin kekurangan satu, mereka kurang banget dari segi stun. Oh iya, oke. Stunnya Nggak bisa kurang. nge-lock ya? Ya, paling ngarepin dari Yuzong nanti. Ngarepin dari Yuzong mau nggak mau, dan itu pun stunnya juga nggak begitu lama, dan itu pun kalau misalkan nggak kena ya ada pasti kena di Petri. oh iya Petri ya. Oke, berarti ada dua chance juga ya. So, kita bakal masuk ke in game-nya di mana game kedua antara tim Saint Spartan versus Alter Ego Nyx di game kedua. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk share, like, komen dan juga follow juga dari IG-nya Dignity Project Esport karena kalian jangan sampai ketinggalan info-info menarik ya. So, kita bakal lanjut di arah middle lane yang dimana Parshia dan juga Matilda. Pixie cukup nakal, sempat mau ngeganggu laning ataupun ngebuff ya dari blue buff. Sementara Angie itu terlalu jauh nggak sih? Tapi oke, masih ada flick. Salah. Oke, salah arah ternyata dan dibakar begitu aja. Dan yes, first blood Israel untuk tim Alter Ego Nyx, tapi masih sakit ternyata. Oke, masih bisa dibantu dengan Aegis yang ada. Bulat kali ini dalam masalah dan ini dia. Oh, masih bisa kill. Dan Stacy pun harus down dan ini dia double kill dari Lord Balmond yang terhormat dan Rondo menjadi korban ketiga. Akankah ini menjadi minik? No, it's not gonna happen. 3-2. What happened tadi? Itu satu hit terakhir sih, dia dapetin killing spree, darah nambah lagi darahnya, dan kali ini red buffnya coba untuk dicuri. Yes, dan berhasil dicuri. Kali ini sudah datang kali dari NG sebagai backup juga, dan akhirnya harus mundur. Tidak boleh terlalu overcommit dari teman-teman Saint Spartan. Level 4 Balmond. Oke, Balmondnya level 4 dan kalau kita lihat dari Stacy masih level 1, lethal counter, boom, dan langsung dapatkan 1 kill. Itu langsung digeprek gitu aja ya 4-2 karena dia juga udah tahu ada 2 backup juga ya, nanti tulus juga ya kan, maju asal maju juga. So ini bakal dikagetin juga dan blue buff kayaknya bakal dicuri dengan sangat aman deh karena nggak ada yang mau untuk maju karena nggak mau mati juga. Oke, Wings by Wings coba untuk keluar dari posisi yang nggak enak itu dan Angie berhasil keluar dengan adanya bouncing ball dan blue buffnya lawan diambil sama Saint Spartan. Cukup agresif menurut gue untuk di early. Kira-kira menurut lo gimana? Ini gak boleh di mirror sih, harus ditabrak terus karena kita lihat dengan Stacy yang awalnya dia dapat awal yang gak enak banget gitu kan, apalagi dia marksman, dia butuh banget farming. Kalau misalkan ditabrak terus dari awal, mungkin dia bisa megang game ini sampai ke mid game, namun last insanity meledak, NG yang menjadi korban. Datang kali ini dari Mood coba untuk ditabrakin lagi depannya, namun V berhasil mendapatkan shutdown Nyalit. Oke, Peter Strike keluar, namun kali ini bakal menjadi korban lagi kah dok, karena udah ada pengejaran dari Bulat. Adanya efek slow dari red buff yang sakit banget, ditabrak lagi kali ini dan double kill Israel. Berhasil mendapatkan double kill dari Bulat. Yes, dan gak cuma dapat double kill juga, turtle-nya itu free banget untuk Saint Spartan. Ini benar-benar jadi angin seger banget untuk Saint Spartan. Dan terlebih menurut gua tadi sedikit mistake sih kalau gue ya. Posisinya si Parshia yang dimana dia tahu teman-temannya juga udah meninggal semua gitu loh, dan dia buka feeder strike berusaha untuk ngusir sebenarnya, tapi ngusir itu udah telat dan dia masih level 4 yang feeder strike-nya juga masih geli-geli aman gitu loh untuk di TB-in menurut gua. Gila, dan ini benar-benar early yang berat sebenarnya untuk Stacy, di mana dia baru level 4, dia nggak punya buff. Sementara top lane bisa kita lihat, oh dikejar nampaknya sama Bulat, dapetin killing spree dan darahnya nembak lagi dan masih bisa survive juga. Kali ini sudah ada rotasi dari teman-teman Alter Ego Pixie yang ada depan, langsung memakai order brilian, mundur dulu, fokus ke arah lain dulu, run, Peter Strike. Oke. Mungkin kepencet. Oh, mungkin kepencet, misklik. Ya, karena udah terlanjur kepencet, nah sayang gitu kan kalau gitu kan. Oke, dan kali ini kita lihat dulu dari Pixie bakal coba untuk ke atas lagi dan Angie benar-benar bisa untuk nge-zoning di arah depan, tapi Grangernya oke, bakal bermain sabar dulu sedikit demi sedikit. Tapi lu lihat Lord Balmond di atas langsung berputar seperti lubu yang memegang tombaknya. Oke. Oh, ini Bulat suka nih. Susah banget mau di-take down kali ini. Stacy kena lagi Tyrant Revenge, bakal dijagain lagi, nggak bisa ngedash. Datang dari Bulat kali ini coba mengejar, namun little counter yang masih bisa dihindari. Kali ini run di bagian depan, energi pakai keluar namun masih bisa ditahan lagi. Kali ini NG harus mundur, backup juga datang
masih selamat, bahkan udah setengah darah. Dia maju lagi ke arah depan, dia berputar-putar terus tanpa henti, dan Fancy Nancy harus kabur. Ini takes time banget sih. Kalaupun emang dari Fancy Nancy mau sedikit farming atau mau dapetin network lagi, ini susah banget. Apalagi si Stacy ya, yang dari tadi jungle-nya digangguin terus sama Balmon. Dan di sisi lain, Macha malah jadi free banget di arah bawah, karena mereka disibukin banget dengan adanya war tadi. Yes, dengan keunggulan 2000 sebenarnya saya Spartan udah bisa megang sampai mid game sih. Dan kalau mid gamenya masih tetap disiplin, dia bisa banget sih untuk dapetin poin di game kedua kali ini, karena turret di top lane juga udah mulai dihancurin. Tinggal jaga konsistensi aja berarti ya. Yes, disiplin aja sih. Oke, so Saint Spartan Peter kali ini bakal coba untuk menyenggol-nyenggol sedikit Turtle nih bos, senggol dong anjay. Sip, di atas kali ini juga sudah di zoning sama Ruby, di arah middle juga udah di zoning, jadi enak banget untuk mendapetin turtle-nya. Dan di arah bawah bahkan belum ada turret yang jatuh loh. Outer turret yang jatuh dari Saint Spartan ini, it's looking good untuk mereka. Tapi masalahnya sekarang ini dua pemain langsung maju ke arah depan, dilumurin sama api-api cantik dari Fumieko. Tapi nggak masalah, masih bisa balik juga. Itu bahkan nggak jadi ancaman menurut gua dari Saint Spartan sendiri. Oh, lethal counter berusaha untuk mengusir, tapi Dead Sonata yang ketiga miss sayang sekali. Dan di sisi lain teman-temannya udah mulai backup lagi, udah setengah darahnya, bahkan 60% dari Balmonnya mencoba untuk melihat lagi pundi-pundi amal yang bisa mereka ambil juga. Oke, bergerak menuju ke arah middle. Order Blazing bakal keluar, dan last, oh nicely done, dan Tyrant Rage berhasil untuk mendapatkan dua pemain sekaligus menjepit dua, tapi NJ yang harus down, dibalas dengan Lord Balmon. Lord Bulat kali ini langsung mengudara, no maximum charge. Akhirnya menumbangkan seorang Bulat yang dimana itu tabungannya lumayan gede karena dia udah nge-kill 7 bang. Gila, dia hampir selamat lagi sih tadi. Dia hampir banget selamat, teman-teman. Stun Karapi harus sedikit mundur juga, nggak boleh terlalu greedy lagi kali ini. Alter Ego memegang momentum. Dimana kali ini ketertinggalan gold yang dimana tadi 2000 stack, kali ini udah dikejar mulai ke angka 1000 dan mulai naik terus. Apalagi jangan lupa kalau Stacy ini menggunakan marksman. Sementara kalau kita tahu Balmon mungkin di awal dengan factor jungle dia bakal kuat banget untuk ngeharas, ngezoning. Tapi semakin jalannya game ini, semakin mid game, semakin late game, maka jungle marksman akan lebih kuat lagi gitu kan, akan lebih kuat, lebih prima ketika udah punya item. Dan kita bakal lihat nih rotasi seperti apa yang coba untuk dilakukan, karena sudah ada Terror Request di area mid lane dan Flicker dari Run yang mau nggak mau harus dikomit. Sementara kalau kita lihat Bulat coba untuk ngejar ke arah Pixie, namun kecepetan sih lari Pixie, masih bisa selamat. Iya, masih bisa di dodge dengan mudah juga, dan maksimum charge coba untuk ngasih ancaman juga di arah atas, tapi auto turret terlanjur harus down, di take down begitu aja, dan 3 pemain langsung menyerbu ke arah Fumieko. Lasisan itu untuk defensif, tapi dia masih ada immortality. Apakah teman-teman yang mau ngebantu? Tidak, ternyata mereka lagi sibuk untuk di arah tengah, dan di mana Lord Balmon juga harus ke take down juga oleh Stacy. Ini bisa banget untuk dapetin 2 outer turret sekaligus, tapi masalahnya mereka benar-benar bermain secara disiplin. Mereka nggak mau gegabah untuk mendapatkan outer turret, dan bahkan lo lihat di arah bawah outer turretnya udah tipis banget. Nah ini kalau di commit mungkin akan bisa jebol sih bang. Oke, dan kali ini dari Fumieko juga dia masih punya ultimate Black Dragon Form, dia masih siap untuk perang. Sementara kalau kita lihat Macha yang udah mengamankan blue buff nih, Balmonnya udah nggak butuh buff lagi, dikasih ke arah Macha. Ini bakal lebih sustain lagi dengan energi Kimi yang mantap. Kita bakal melihat nih dimana kali ini Turtle udah mulai spawn, dan mungkin harusnya diinisiasi sih sama out. Tunggu dulu, dimana ada Fancy Nancy yang sekarat kali ini namun damage-nya kurang. Kita melihat ada Bulat dari sisi kiri, coba diputar dulu, coba di clear dulu minionnya, namun nggak boleh terlalu greedy, nggak boleh terlalu maju. Sementara kita lihat di mid lane, oke, 1 kill berhasil diamankan ke arah Run, namun Circling Eagle juga berhasil membalas ke arah NG. Double kill berhasil diamankan oleh Stacy ternyata. Coba untuk mengejar kali ini Bulat yang datang, lethal counter berhasil dihindari. Coba dikejar lagi Rondo ke depan, coba ditembak kali ini, diputar, sakit banget damage, namun berhasil di kill. Unstoppable untuk Stacy. Black Dragon Form mengincar ke arah Macha, terlalu sedikit of possession, harus sedikit mundur juga. Maksimum charge keluar, Stacy dalam masalah, harus mundur dulu. Ya sayangnya NG dan juga Hypa ya harus ke take down duluan. Jadi kayak dengan kata lain Macha punya damage ya, cuman gak ada yang nge-takein juga, rada ngeri-ngeri cantik juga gitu loh untuk maju ke arah depan. Dan ternyata Ruby-nya juga rada telat.
itu padahal bisa banget untuk kayak ngebales 2 sampai 3 pemain bisa ke take down juga, cuman itu tidak akan terjadi. 11-10 ini makin kecil dari segi, bahkan dari segi goldnya juga udah nambah banget, dan Feeder Strike berusaha untuk mengusir, tapi terlalu dini menurut gue untuk membuka Feeder Strike karena peperangan yang sebenarnya belum akan terjadi. Lightning Turn Chance sudah di tangan Run. Oke, apa yang terjadi? Mood udah dalam keadaan sekarang, dan itu dia maksimum charge-nya pas banget dan berhasil untuk mendapatkan 1 kill, dan Mood yang harus down terlebih dahulu. Pixie Peachy juga harus down. Tapi lu lihat dari segi goldnya langsung menyamakan. Bahkan ini udah leading loh dari segi gold ya. 28, ya 0,3 sih, masih tipis. Tapi lu lihat kali ini dari Pai dalam masalah dan berhasil untuk didapatkan killnya. Bouncing ball menuju ke arah belakang untuk save aja karena dia terlalu offset. Black Dragon Form langsung dibuka, lele cantiknya dari Fancy Nancy langsung di-break begitu saja, dan shutdown berhasil. Gregornya mati. Ini mungkin menjadi awal dari turning point-nya Saint Spartan dengan adanya Stacy yang ke take down, dan itu pun ke shutdown juga hampir sama kayak Bulat. Oke, namun kali ini memaksakan ke arah turret mid. Sudah ada circle Ngiga keluar, namun Mood masih cukup tanky. Kali ini Bulat dengan counter attack bersama dengan Macha. Coba di spray lagi ke arah depan, namun belum ada target yang berhasil connect. Oke, masih bisa digocek, namun Fancy Nancy harus menggunakan Dragon Tail-nya kabur. Sementara di sisi lain ada Terror Revive mengarah ke arah Pixie. Masih dikasih bouncing ball juga, Terror Rage-nya keluar, masih bisa dihindari. Namun Fumieko yang berhasil kena, harus dikit-dikit mundur karena kali ini Lordnya berhasil diamankan secara free. Namun Run coba untuk nge-backup, namun shieldnya udah hancur dari Fumieko. Masih bisa menghindari I'm Offended barusan. Peter Strike, dan akhirnya harus bubar dari kedua tim. Oke, tapi sedikit keuntungan sih, balik lagi keuntungan dari Saint Spartan Fighter yang dimana mereka bisa untuk men-secure yang namanya Lord pertama ya. Walaupun Lord pertama juga masih tipis-tipis gitu loh ya, masih bisa di-handle juga sama tim Alter Ego Nix. Seenggaknya mereka bisa untuk mengulur waktu lebih lama lagi, apakah bisa untuk mengambil Lord kedua atau enggak. Karena menurut dari gua sendiri kelihatan sulit banget, bahkan inner turret aja masih kokoh loh dari Alter Ego ini. Bahkan bisa jadi turning point juga untuk Alter Ego nge-comebackin Saint Spartan tuh. Oke, karena kalau kita lihat dari high ground-nya dia punya Parsha, dia punya Granger juga yang bisa clear cepat. Dan dia punya Black Dragon Form gitu kan, yang ketika udah dibuka itu teman-teman dari Saint Spartan juga udah langsung jaga posisi. Namun Lord sudah masuk ke arah inner turret. Masuk kali ini dengan Terror Reverse, dan Terror Rage berhasil mendapatkan 1 kill. Mungkin Run yang menjadi korban pertama, namun Bulat yang sekarat dan harus down juga. Macha yang udah sangat low kali ini dan gak bisa terlalu depan lagi. Sakit banget Death Sonata dari Stacy. Itu bener-bener on point sih menurut gue ya. Death Sonatanya itu on point. Walaupun bisa dibilang mereka juga harus mengorbankan 3 inner turret di arah top lane, mid lane, dan juga bottom lane. Tapi mereka bisa untuk mendapatkan beberapa kill, seenggaknya economical damage juga ya untuk tim SSID alias Saint Spartan Fighter sendiri. Dan dimana mereka bakal coba untuk reset info dulu, karena terlihat kayak dari Mood sendiri masih berjaga-jaga aja di bottom lane. Yes, dan ini harus lebih sabar lagi karena memang mereka udah mulai leading lagi nih. Walaupun angkanya juga nggak banyak, sekitar 2000. Tapi ya harus coba pelan-pelan untuk mendapatkan zona yang dimiliki sama teman-teman Alter Ego. Nggak boleh greedy banget, karena kalau greedy ini bisa dibalikin kapanpun. Jangan lupa dari Stacy ini bermain marksman dengan sangat oke, dan dia tahu banget timingnya. Sementara kita lihat ada Fancy Nancy yang coba ngezoning di arah depan, namun Bulat lebih berani lagi kali ini menempel ke arah Pixie. Black Dragon Form keluar, coba untuk nge-secure ke arah Purple Buff, namun terreset. Jadi kali ini nggak bisa terlalu greedy. Lagi-lagi waste banget naganya. Kita bakal ngeliat kali ini dari Mood yang coba mengejar ke arah Fancy Nancy, dan nggak boleh terlalu greedy juga. Ternyata masih belum ada inisiasi yang komit dari keduanya. Iya, mereka cuma untuk mancing-mancing aja sih, mancing-mancing war aja. Karena kalau sedikit mancing kayak tadi lu lihat di awal, Mood coba untuk mancing, malah dia yang udah hampir banget ke take down. Dia udah sekarat banget, tipis banget. Jadi kayak sedikit salah langkah itu yang akan mempertaruhkan nyawamu. Dan di sisi lain kali ini Stacy bakal coba untuk kabur lagi, dan lu lihat NG ke arah depan banget. Bulat juga harus balik ke arah belakang karena lu lihat teman-temannya juga udah siap untuk backup. Macha di sisi lain sudah berada di arah middle dan masih menunggu adanya Lord di mana 60 detik. Ini waktu yang cukup lama sih menurut gua untuk adanya Lord, dan kayaknya bakal cuma dipancing-pancing aja untuk warnya. Mungkin dari item dulu Pak, biar kita melihat dari itemization-nya. Yes.
Yes, karena kalau kita lihat dari Balmond dengan adanya satu Oracle dan satu lagi ke arah Antiquiras ini dengan 2 item defense dia harus lebih oke lagi. Mungkin terakhir Queen's Wings atau Immortal juga oke. Dan kalau kita lihat dari Granger, di mana dia udah punya Endless Battle sama Malefic Roar. Satu item defense yang dipakai adalah Brute Force ini buat nutupin dari movement speednya lagi. Ada 2 item movement speed tambahan. Ini membuat dari Grangernya Stacy sulit banget untuk dikejar. Oh iya benar. Dan lu lihat deh, tiap kali kayak si Stacy ini ngelihat si Maca, kayaknya Death Sonata-nya benar-benar difokusin ke arah dia gitu. Yes, karena nggak ada item defense dari Maca, ini membuat ya satu kali Death Sonata aja mungkin udah sakit banget. Namun kali ini coba diputar dulu sama Bulat, lagi-lagi Purple Buff yang coba diamankan, maksimum charge keluar, nggak berhasil connect karena siapa-siapa. Retribution kah? Nggak, ternyata masih bisa diamankan dari Purple Buff-nya sama teman-teman dari Saint Spartan. Maca barusan dapat. Yes, dan Lordnya sudah di setup dengan sangat manis. Dan dari Saint Spartan memang harus untuk mendapatkan Lord kali ini, Lord yang kedua yang udah di NH dan telat datang. Black Dragonborn udah keluar, maximum charge juga sudah keluar. Inisiasi yang bagus banget dari Kufra, apakah bisa untuk mendapatkan Tire Rage dengan sempurna? Dan tuh Pixie harus mengorbankan dirinya, Immortality, tapi langsung digeprek dan harus down juga. Satu orang hilang dari Alter Ego next. Oh no, ini mereka harus defense tanpa adanya Pixie. Sebenarnya ini agak berat sih mungkin. Ya memang dia masih punya Parsia sebagai high groundnya dari run-run. Tapi kita bakal lihat nih defense seperti apa yang bakal tunjukkan, karena sudah ada Peter Eye Strike yang dilakukan untuk clearing minion di arah mid lane. Sakit banget spray dari Kimi barusan. Iya, apalagi bisa dibilang ini Lordnya udah masuk, ini Lordnya udah enhance banget. Dan lu lihat kali ini maju ke depan banget tuh Bulat, bener-bener untuk ngezoning ke biar bawah. Macanya enak banget untuk nge-free hit. Pensinensi maximum charge, tapi belum bisa mendapatkan Pensinensi. Tapi di arah depan adalah Insanity yang langsung terbakar dari bumi Eko. No, it's not gonna happen. Dan naganya langsung ditembakin aja. Itu udah kayak Jurassic Park banget. Dan Pensinensi mencoba untuk mendapatkan Maca, dan apakah berhasil? No! Berhasil ternyata 1-1. Dan Pai berhasil untuk mendapatkan Yuzongnya. Bulat kali ini mencoba untuk mengcover teman-temannya, tapi tidak dengan mood yang dimana mood-moodnya berhasil di take down oleh seorang Granger. Dibalas lagi, dimajuin lagi. Gue nggak mau sampai kabur banget itu. Diudek-udek dan berhasil untuk kabur karena masih kehalang outer turret di arah middle. Wah, ini hati-hati sih, counter attack dari Alter Ego malah bisa menjadi cepet strike push juga nih. Karena tadi agak greedy sih, dimana pushnya juga bisa kita lihat agak berantakan, dimana ada yang fokusnya mau nge-end, ada yang fokusnya mau ambil turret. Setelah dapetin turret, dimana minionnya udah ke-clear semua, mereka masih ngezoning di area depan. Dan akhirnya satu korban tadi dari Maca karena adanya Black Dragon Form dan tidak ada backup yang coba dilakukan sama teman-teman Saint Spartan. Kan seandainya dia nge-backup tadi, mungkin Kiminya nggak mati dan itu bakal Yuzongnya yang mati. Karena tadi kayaknya ya kalau menurut gua si Bulat itu kayak ada ide lain untuk nge-cover teman-teman yang lain sih kayaknya ya, karena lagi sibuk itu jadi nggak ada yang nge-cover. tiga orang lagi sibuk, si Macanya sendirian. Pas datang udah telat karena Macanya udah sekarat banget menurut gua. Iya, dan kali ini Pensinensi yang berhasil mendapatkan kill pertamanya, yaitu emang target dia dari awal yaitu Kimi. Tapi kali ini kita lihat udah mulai maju lagi teman-teman dari Alter Ego, karena udah mulai lengkap nih 5 pemain udah siap berada di daerah purple buff-nya. Dan kalau kita lihat dari Saint Spartan juga sebenarnya dia agak defensif kali ini, nggak mau ngebuka bus lagi. Iya. Kelihatan kayak rada beda ya seperti sebelumnya, yang dimana mereka benar-benar agresif, sekarang lebih pasif. Dan melihat counter strat yang dilakukan kali ini dari Saint Spartan. Feeder Aspect terlalu cepat sekali lagi kali ini, langsung saja di break karena nggak mau sampai ketahuan posisi dari Parcanya sendiri, dimana masih ada 5 melawan 5 Bang Lim. Ini dia benar-benar agak jaga posisi. Dia nggak mau maju terlalu greedy dari Saint Spartan. Dia benar-benar menunggu timing di mana Kufra kena Tyrant Revenge mungkin, atau nanti Balmond yang menjadi baitnya dulu, baru dia mau maju. Karena kalau kita lihat ya dari Alter Ego juga sekarang semakin berani gitu untuk ngebuka vision di arah buff-nya, untuk ngebuka vision tadi barusan di arah mid lane gitu kan. Dia cukup berani, dan kali ini mereka coba secure ke arah daerah Lord. Masih sekitar 30 detik lagi. Gua rasa sih dari Alter Ego hanya butuh satu momentum yang benar-benar pure untuk mereka sih, karena mereka juga gampang banget untuk clearing lane, sehingga jadi kayak push cepat. Tadi lu lihat di arah bawah mood ini jadi harga yang mahal menurut gua kalau kehilangan mood, tapi di atas juga exportnya harusnya udah nyadar kalau ada Kufra deket. Wah, mood maju lagi dong. Mood maju lagi. Mood udah dikelilingin sama 4 orang kali ini, tapi masih bisa
Oke, masih bisa sustain? No, ternyata nggak bertahan lebih lama lagi. Tapi lo lihat, digempur X-boardnya, digempur kali ini. Tapi masih ada Lansanity. Coba digeprek dengan Tyrant Revenge. Dan satu orang terkena. Oh, Tyrant Revenge-nya tepat sasaran. 3 pemain langsung diam. Dan kristalnya langsung di take down oleh Saint Spartan. 1-1. Oke, ini menjadi poin pertama nih untuk Saint Spartan. Gila. Mood ternyata dia punya pemikiran lain. Dia tahu, oke, kalau misalkan dia maju lagi dia bisa